Halo, selamat malam. Shalom semuanya. Sedang kembali dalam program Deep Talk with Pase di malam minggu ya. Mestinya nih tayangnya malam minggu. Saya nggak akan ngambil waktu banyak saudara. Hanya beberapa ayat saja yang akan kita bahas pada malam hari ini. Karena ya memang disetting seperti itu supaya nanti kita bisa menyelesaikan tadarusan Alkitab kita, kitab Zakaria. Itu mungkin Selasa ya. Jadi sama-sama kita akan siapkan hati kita. Tadarusan Alkitab kita hari ini di kitab Zakaria pasal yang ke-11 ya. Jadi sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala, kita doa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini dan kami mau membaca kitab Zakaria pasal yang ke-11. Bicara kepada kami siap diberkati. Bapak Ibu yang mau sama-sama bersama dengan saya, kita siapkan Alkitab kita masing-masing, Zakaria pasal yang ke-11. Sambil kita melakukan saat teduh, kita berdoa, kita menyembah Tuhan sejenak. Haleluya. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Ya, kitab Zakaria pasal yang ke-11. Kita akan baca ayat yang satunya ya. Bukalah pintu-pintumu, hai Libanon, supaya api dapat memakan pohon-pohon arasmu. Merataplah, hai pohon sanobar, sebab sudah rebah pohon aras dan sudah dirusakkan pohon-pohon yang hebat. Merataplah, hai pohon-pohon terbantin Basan, sebab telah rata hutan yang lebat itu. Dengar, para gembala meratap, sebab kemegahan mereka telah atau sudah dirusakkan. Dengar, singa-singa mengaum, sebab sudah dirusakkan kebanggaan sungai Yordan. Ya, ini bicara mengenai kota Yerusalem ya, atau Israel atau Yehuda, yang ya pada saat Zakaria menuliskan ini ya dalam keadaan yang hidup tidak, mati pun tidak gitu ya. Mati segan, hidup pun tak mau, kurang lebih begitu. Karena yang tertinggal di Yehuda, di Yerusalem, di Israel saat itu, ketika Zakaria mendapatkan nubuatan ini, ya orang-orang biasa, orang-orang buangan, orang-orang yang dipandang sebelah mata aja tidak, orang-orang yang sudah tua, jompo, cacat, orang-orang yang berpenyakitan, ya, miskin, maafkan saya, itu yang memang ditinggalkan. Berdasarkan literatur yang saya baca, mereka-mereka yang kategori orang-orang yang sangat lemah ini tidak diboyong ke Babel. Jadi orang-orang yang sehat, orang-orang yang bugar, orang-orang yang pandai, orang-orang yang kaya, orang-orang yang semuanya good looking, itu yang dibawa ke Babel. Saya tidak tahu ya motivasinya Nebukadnezar kenapa gitu memboyong orang Israel ke Babel. Ya, tentu kalau jawabannya pakai Alkitab itu karena Tuhan sudah bernubuat atau Tuhan sedang menghukum umatnya ya. Tapi kenapa Israel itu dibuang ke Babel semuanya gitu ya, oleh Nebukadnezar, diboyong semuanya ke Babel? Bisa saja Nebukadnezar melakukan ini karena tahu ya, atau misalnya paham tentang siapa Israel itu ya, siapa bangsa Israel. Ya, tentu dari literatur, dari sejarah, Nebukadnezar bisa belajar, bisa mengetahui informasi soal siapa Israel itu ya. Ya, tentang mungkin ada juga
orang-orang yang sudah mempelajari agama Yahudi, ya, agama Yehuda, ya, agama Ibrani, agama orang Israel. Beberapa mungkin sudah mempelajari tentang sepak terjang Israel, bagaimana Adonai atau Tuhan atau dewanya Israel itu, ya, itu berkuasa. Mungkin ada banyak faktor X gitu ya yang membuat akhirnya ketika Nebukadnezar menyerang Yerusalem, ya bukan cuma dihancurkan atau diduduki saja atau dijadikan negara boneka saja, tapi semuanya diboyong gitu. Ya, dibuang ke Babel. Ya ini ya sesuatu yang meskipun saya tahu ada yang berusaha mengupasnya, tapi ya kita tidak bisa menjelaskannya dengan detail gitu ya. Sebab nggak ada literatur-literatur lain yang cukup kuat di luar Alkitab yang menceritakan soal hal ini. Apakah misalnya ketika Nebukadnezar dan Babel itu menaklukkan bangsa-bangsa lain di luar Israel, mereka juga dibuang di Babel. Beda dengan apa namanya Asyur. Asyur ini menarik. Kalau Asyur kita bisa belajar dari sejarah yang ada baik di Alkitab maupun di luar Alkitab. Misalnya kalau Asyur mengalahkan negeri A dan kemudian dia mengalahkan negeri B, ya, andai kata ada dua negeri yang dikalahkan, maka rakyat negeri A itu ada yang sebagian besar ditaruh di negeri B dan rakyat negeri B dibuang di negeri A. Jadi negeri A dan negeri B ini rakyatnya jadi merger gitu, campur aduk gitu loh. Ya. Jadi nasionalisme tidak lagi ada di negeri A atau negeri B karena rakyatnya sudah kawin campur atau juga sudah dicampur adukan. Itu triknya Asyur itu. Seperti itu. Dan Asyur kan ketika menjadi negara adidaya di zaman perjanjian lama bukan cuma menaklukkan dua negara, tapi banyak negara. Itu yang dilakukan Asyur juga kepada kerajaan Israel Utara, 10 suku itu. Jadi ketika menaklukkan Israel Utara, ya banyak orang Israel ya yang dibuang ke dipaksa gitu migrasi atau transmigrasi ke negeri-negeri lain, sedangkan wilayah geografis Israel itu ditinggali atau ditempati oleh bangsa-bangsa atau rakyat bangsa-bangsa lain yang ditaklukkan oleh Asyur, sehingga akhirnya yang ada di Israel Utara itu ya sudah menjadi perpaduan atau percampuran, kawin campur. Orang Samaria itu kan begitu. Di zaman perjanjian baru kita tahu orang Samaria itu sebenarnya orang yang ya masih ada garis darahnya dengan Israel ya, tapi ya mereka itu sudah kawin campur ya. Sehingga penyembahan kepada Adonainya tidak seketat orang Yehuda di mana bait Allah ada di Yerusalem. Kurang lebih seperti itu, saudara. Ada perpaduan ya, sehingga akhirnya kan orang-orang di Samaria itu ya menyembah Tuhan di Gunung Gerizim ya, dengan tadi ya hal-hal yang sudah terjadi sinkritisme dengan agama-agama lain yang sudah berpadu padan dengan rakyat Israel Utara ya. Jadi Yerusalem memang seperti itu keadaannya di zamannya Zakaria, nyaris menjadi tadi ya hidup segan, mati pun tak mau, begitu saudara ya. Kita lanjutkan ayat 4, dua macam gembala. Beginilah firman Tuhan Allahku kepadaku, gembalakanlah domba-domba sembelihan itu. Orang-orang yang membelinya menyembelihnya dengan tidak merasa bersalah, dan orang-orang yang menjualnya berkata, terpujilah Tuhan, aku telah menjadi kaya, dan orang-orang yang mengembalakannya tidak mengasihaninya. Sebab aku tidak lagi akan mengasihani penduduk bumi, demikianlah firman Tuhan. Melainkan sesungguhnya aku akan menyerahkan manusia masing-masing ke dalam tangan gembalanya, dan ke dalam tangan rajanya. Mereka ini akan menghancurkan bumi, dan aku tidak akan melepaskan seorang pun dari tangan mereka. Maka aku mengembalakan domba-domba sembelihan itu untuk pedagang-pedagang domba. Aku mengambil 2 tongkat, yang satu kusebutkan kemurahan, yang lain kusebutkan ikatan.
Lalu aku mengembalakan domba-domba itu. Dalam 1 bulan aku melenyapkan ketiga gembala itu. Kemudian aku tidak dapat menahan hati lagi terhadap domba-domba itu, dan mereka pun merasa muak terhadap aku. Lalu aku berkata, aku tidak mau lagi mengembalakan kamu. Yang hendak mati, biarlah mati. Yang hendak lenyap, biarlah lenyap. Dan yang masih tinggal itu biarlah masing-masing memakan daging temannya. Aku mengambil tongkatku, kemurahan, lalu mematahkannya untuk membatalkan perjanjian yang telah kuikat dengan segala bangsa. Jadi dibatalkanlah perjanjian pada hari itu. Maka tahulah pedagang-pedagang domba yang sedang mengamati aku, bahwa itu adalah firman Tuhan. Lalu aku berkata kepada mereka, jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahku. Jika tidak, biarkanlah. Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadaku, serahkanlah itu kepada penuang logam, nilai tinggi yang ditaksir mereka bagiku. Lalu aku mengambil ke-30 uang perak itu dan menyerahkannya kepada penawang logam di rumah Tuhan. Kemudian aku mematahkan tongkat yang kedua, yaitu ikatan, untuk meniadakan persaudaraan antara Yehuda dan Israel. Sesudah itu berfirman Tuhan kepadaku, ambillah sekali lagi perkakas seorang gembala yang pandir. Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan di negeri ini seorang gembala yang tidak mengindahkan yang lenyap, yang tidak mencari yang hilang, yang tidak menyembuhkan yang luka, yang tidak memelihara yang sehat, melainkan memakan daging dari yang gemuk dan mencabut kuku mereka. Celakalah gembalaku yang pandir, yang meninggalkan domba-domba. Biarlah pedang menimpa lengannya dan menimpa mata kanannya. Biarlah lengannya kering sekering-keringnya, dan mata kanannya menjadi pudar sepudar-pudarnya. Haleluya. Ini ada 2 macam gembala ya. Jadi Tuhan berfirman kepada Zakaria, gembalakanlah domba-domba sembelihan itu. Ya, kemudian dikatakan, ya tadi, orang-orang yang membelinya menyembelihnya dengan tidak bersalah, dan orang-orang yang menjualnya berkata, terpujilah Tuhan, aku telah menjadi kaya. Dan orang-orang yang mengembalakannya tidak mengasihaninya. Jadi ada banyak nanti terjadi atas Israel, di mana orang-orang itu berusaha untuk menguasai Israel. Ya. Dan mereka merasa bahwa ketika mereka melakukan hal itu, mereka menganggap diri mereka itu melakukan sesuatu yang baik dari Tuhan. Tuhan juga berkata bahwa dia tidak mengasihani penduduk bumi di ayat 6. Tuhan juga berkata, dia akan menyerahkan manusia masing-masing ke dalam tangan gembalanya, ke dalam tangan rajanya. Mereka ini akan menghancurkan bumi, dan aku tidak akan melepaskan seorang pun dari tangan mereka. Jadi ini yang terjadi, ya. Bahwa Tuhan ya akhirnya ketika dunia sudah semakin jahat di hari-hari ini, ya Tuhan membiarkan manusia masing-masing ke dalam tangan gembalanya. Dan ini mengerikan. Ya, kalau kita ngomongin akhir zaman, saudara. Bahwa dulu orang-orang terikat dengan gembala, orang-orang terikat dengan raja, itu karena ditaklukkan oleh raja atau menjadi milik raja. Seperti ketika Bapak Ibu ingat peristiwa orang Israel yang meminta raja kepada Samuel, dan kemudian Samuel menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berkata, oke, kalau begitu, kalau kamu mau meminta raja seorang manusia, maka ingat, kalau kamu nanti punya raja manusia, dia akan memiliki semua hartamu, anak-anakmu laki-laki akan bekerja padanya, anak-anakmu perempuan akan melayani dia. Ya. Dan orang Israel berkata, jadilah, memang itu raja seperti itu. Ya, tapi hari-hari ini, seperti nubuatan Zakaria, ya, banyak orang nanti akan memilih gembalanya. Jadi bukan lagi penguasa yang memaksa orang mengikuti dia, tapi hari-hari ini kebalikannya. Kalau kita melihat apa yang terjadi di dunia ini, orang itu punya free will dengan adanya hak asasi manusia, dengan dijaganya benar-benar kebebasan kita untuk memilih, ya, demokrasi dan lain sebagainya. Akhirnya ya nggak ada lagi penguasa yang bisa menerkam atau kukunya ditancapkan ke kita. Itu nggak ada sebenarnya, kalau boleh jujur. Semua kita bisa memilih kok. Jadi kitalah yang memilih raja kita. Ya, contohnya dalam hari-hari ini di saat Indonesia punya banyak partai politik, ya kita lihat politikus-politikus itu.
Ketika dia merasa dia cocok dengan partai ini, dengan pemimpin partai ini, dengan presiden partai ini, ya dia loyal sepertinya. Tapi ketika waktu berjalan, dia merasa dirinya sudah tidak terfasilitasi, dia bisa dengan mudahnya pindah kepada partai lain yang bahkan mungkin dua partai itu, partai sebelumnya dan partainya hari ini, itu partai yang secara ideologi bertentangan, bertolak belakang, tapi dia santai saja. Ini lucu, saudara. Kita sering melihat hal ini terjadi. Ada orang yang bilang, ini partai terakhir saya tidak akan pindah partai lagi. Tapi faktanya hari-hari ini, ya dia punya partai baru. Begitu mudahnya orang menelan ludahnya sendiri hari-hari ini. Ya. Jadi ini yang terjadi, ya. Dan ini mengerikan. Ya. Dan itu sudah dinubuatkan oleh Zakaria. Jadi Zakaria mengatakan dia tujuh aku akan mengembalakan domba-domba sembelihan itu untuk pedagang-pedagang domba. Ya. Zakaria mengatakan aku akan mengambil dua tongkat, satu kemurahan, yang lain ikatan. Lalu aku mengembalakan domba-domba itu. Dalam 1 bulan aku melenyapkan ketiga gembala itu. Ya. Kemudian aku tidak dapat menahan hati lagi terhadap domba-domba itu dan mereka pun merasa muak terhadap aku. Ya, akhirnya Zakaria berkata ya capek ya mengembalakan domba-domba yang seperti itu. Ya udahlah, kata kamu mau mati mati aja. Kalau kamu mau lenyap lenyap aja. Kalau mau hidup ya makanlah daging temanmu. Dan ini juga mungkin gambaran terhadap Tuhan dan kita hari-hari ini. Meskipun ini bicara mengenai Zakaria yang seolah dirinya menjadi gembala, ya, dan ada domba-domba yang dia gembalakan, tapi ini juga gambaran dari kita hari-hari ini. Dengan Tuhan, hubungan relationship kita dengan Tuhan, di mana ya Tuhan juga mungkin ya sedih gitu ya melihat manusia itu tidak mau berubah-berubah, terus hidup dalam maunya sendiri. Sehingga saya berani percaya juga ya, ada manusia-manusia tertentu ya sudah Tuhan biarkan sajalah. Lu mau jadi apa terserah lah. Ya. Ya, kadang kasih karunia kan ada batasnya juga, saudara. Ya. Dan akhirnya Tuhan membiarkan itu terjadi. Ya. Seperti ada firman Tuhan katakan, rohnya diserahkan kepada Tuhan, tubuhnya diserahkan kepada iblis. Jadi secara hidup apapun ya orang itu dibiarkan saja. Ya. Dan ini yang terjadi hari-hari ini. Kita bisa lihat misalnya dalam dunia pelayanan sajalah. Ada gitu ya pelayan Tuhan yang hidupnya sangat daging, ya, sangat ya, materialistis. Ya. Ya. Saya tidak anti dengan barang-barang branded gitu ya. Tapi saya selalu masih belum bisa mengerti gitu ya. Kenapa ada hamba-hamba Tuhan kok yang show off ya. Atau memamerkan barang-barang brandednya itu secara vulgar gitu. Ya. Kalau khotbah pakai baju, pakai tas, pakai sepatu yang jelas-jelas harganya ya kalau sepatu harga 1 juta, 2 juta, 3 juta hari-hari ini ya udah menjadi nilai yang biasa lah gitu saudara ya. Karena sepatunya Pak Jokowi aja yang katanya produk dalam negeri, ya saya cek kemarin juga harganya 300, 400, 500 ribuan gitu. Ya kan? Padahal itu ya produk dalam negeri gitu ya. Tapi sudah karena dipakai Pak Jokowi mungkin harganya jadi mahal ya. Jadi sepatu 100 ribuan, 200 ribuan udah nggak ada. Ya rata-rata 500 ribu, 600, 700. Sepatu ya, produk dalam negeri udah harganya segitu. Apalagi kalau produknya luar negeri punya branded gitu ya, harga 1 juta, 2 juta, 3 juta. Itu kan sesuatu yang normal. Tapi kalau pakai sepatu harganya belasan juta dan itu dipakai untuk pelayanan di hari Minggu, dilihat oleh jemaat yang kita nggak tahu semuanya bukan berada, ya itu miris aja kalau bagi saya. Empatinya di mana gitu. Bukan tidak boleh, bukannya dosa. Itu lain soal. Dosa itu urusannya Tuhan. Mungkin si pendeta memang kaya sejak lahir atau
Dia pengusaha sukses tadinya, kemudian melayani. Tapi tetap saja menurut saya ya, secara secara etika, moral ya, ketika seorang mau melayani Tuhan meskipun dia backgroundnya keluarga kaya ya, ya berusahalah tampil yang sederhana aja gitu. Jangan mempertontonkan kemewahan gitu. Karena ya nggak semua jemaatnya itu kan kaya raya seperti dirinya. Jadi masa nggak ada perasaan empati, simpati gitu ya. Kalau kita tidak mau menolong ya paling nggak ada simpati, empatinya untuk hidup ya bersama dengan mereka gitu. Ya itu bisa dibilang sih pencitraan lah ya. Seperti misalnya Pak Jokowi presiden kita kan pakai sepatu yang produk dalam negeri, pakai bajunya cuman kemeja putih gitu ya, saudara, nggak pernah, jarang pakai dasi, jarang pakai jas, jarang pakai safari seperti presiden-presiden sebelumnya kan pakai safari semuanya ya. Yang dari harga bahannya saja satu set dengan celana itu pasti udah eh, jutaan, belasan juta kalau yang dari kain wool gitu saudara ya. Pak Jokowi nggak pernah saya lihat pakai safari. Jadi yang saya mau katakan bahwa mungkin saja orang lain bisa bilang itu pencitraan, tapi bagi saya itulah empati. Apakah Pak Jokowi nggak bisa beli sepatu yang harganya puluhan juta? Oh, dengan latarnya sebagai pengusaha yang cukup sukses di bidangnya, anak-anaknya juga sukses, dan juga sebagai pejabat tertinggi di Republik ini, beli yang mahal pun dia bisa, tapi dia tidak lakukan. Ya, itu yang mestinya dicontoh oleh banyak pelayan Tuhan hari-hari ini. Ya. Bukan memamerkan kemewahannya di Instagram, di Facebook, di TikTok, di YouTube mereka, ya hal-hal yang seperti ini gitu. Miris aja gitu. Apakah pendeta nggak boleh menikmati kemewahan, Pak? Loh, ya boleh saja lah gitulah. Tapi kan ada waktunya, ada masanya gitu. Misalnya ya, karena sepanjang tahun melayani ada waktu libur, misalnya ada hamba Tuhan tertentu mau ambil libur seminggu, ya dia menikmati liburannya di luar kota, di Bali kah, di luar negeri kah, ya, di tempat-tempat yang indah dengan fasilitas yang bagus supaya dia benar-benar bisa menikmati liburannya sehingga kalau kembali nanti melayani Tuhan dia udah fit lagi, ya silahkan saja. Tapi itu pun juga ngapain di show off kan gitu, dipamerkan di sosial media dia gitu ya. Ya itu kan juga kurang elok gitu ya. Ya, ya nggak usah lah gitu. Makanya ya kalau saya sih memang ya jangankan liburan yang mewah, emang nggak pernah juga sih saudara ya. Makan makan aja sekarang saya udah nggak pernah foto-foto lagi. Dulu waktu masih nggak apa tren-trennya fotoin makanan ya agak tergoda dikit gitu ya. Tapi pikir-pikir ngapain juga gitu ya. Meskipun saya kalau makan ya relatif makanan di tempat biasa, misalnya ketemu sate kambing yang enak, saya foto gitu ya. Harganya memang tidak seberapa gitu ya. Saya nggak pernah makan sate kambing di restoran bintang 5, di hotel bintang 7, nggak pernah sudah ya. Paling di pinggir-pinggir jalan. Tapi saya biasanya review, saya foto. Tapi lambat laun saya pikir untuk apa? Meskipun harganya tidak seberapa dan itu warung biasa, belum tentu juga jemaat saya atau orang yang melihat saya itu bisa makan di tempat seperti itu. Ya. Jadi sudah hampir bertahun-tahun ini saya nggak pernah post apa-apa lagi di Facebook, di Instagram ya, hanya apa namanya share tentang pelayanan aja gitu. Jadwal pelayanan, apa yang saya lakukan dalam pelayanan, bukan untuk hal-hal yang bersifat pribadi. Ya. Jadi ya belajarlah untuk tadi sebenarnya belajar untuk simpati atau empati, dan kemudian juga apa namanya ya, dalam ayat-ayat ini Zakaria seperti merasa sudah putus asa melihat kebebalan dari Israel itu ya. Ya, jadi sudah nyaris angkat tangan lah. Dan memang orang Israel kenapa dibuang di Babel ya karena
tegar tengkuk mereka karena sikap mereka terhadap Adonai yang mendua dan banyak hal lainnya. Itu akumulatif akhirnya. Dan akhirnya Tuhan menghukum mereka dengan sungguh, dengan keras. Dan kemudian juga apa namanya, Tuhan berfirman kepada Zakaria untuk memunculkan gembala yang pandir, gembala yang rakus begitu ya. Jadi gembala yang nggak peduli, pokoknya nggak peduli aja. Ya. Pokoknya dia hanya mikirnya makan yang gemuk, ya terus mencabut kuku mereka, ya pokoknya memeras lah gitu ya, mengambil keuntungan. Dan hari-hari ini kalau boleh jujur, ini saya kalau ngomongin pelayan Tuhan kan ngomongin diri sendiri sebenarnya gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, ini fakta. Bisa saja itu terjadi atas saya. Jadi saya ngomong ini sambil saya mengingatkan diri saya sendiri bahwa nggak boleh begitu. Ada banyak pelayan Tuhan yang memang melayani itu ingin mencari kenikmatan pribadi. Ya, saya masih ingat ketika awal-awal saya bahkan belum jadi gembala, jadi pendeta. Saya menemukan ada seorang gembala yang mendatangi rumah jemaatnya untuk bukan menanyakan apa kabarmu, bagaimana kabarmu, sedang sakit apa yang bisa saya bantu, ada yang butuhkah saya doakan, bukan begitu, tapi datangin rumah jemaatnya untuk menagih uang persepuluhan. Ini hampir tidak pernah saya percaya sebenarnya. Sebab saya pernah bertemu bahkan ngobrol, ya bukan empat mata ya, dengan beberapa orang, dengan gembala tersebut yang omongannya manis sekali, rohani sekali, beriman sekali. Tapi saya tahu akhirnya bukan cuma satu orang, beberapa orang yang kebetulan jemaatnya dan juga memiliki akhirnya terhubunglah dengan saya gitu ya, sehingga akhirnya saya tahu dan kenal. Saya dapat informasi yang kurang lebih sama. Saya bilang, darah Yesus. Itu pendeta senior itu dulu ngomongin bagaimana beriman, dia mengandalkan Tuhan kepada saya yang masih muda, mengajarkan saya harus bergantung penuh sama Tuhan, tapi caranya dia, ya itu bagi saya bukan tipikal orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dan hal-hal itu sempat mengguncang saya, sehingga memang saya tidak pernah mau jadi gembala saat itu. Saya pikir nggak bener nih, ya. Masa? Saya tahu hukum persepuluhan itu memang kita harus mengembalikan persepuluhan karena persepuluhan bukan uang kita. Persepuluhan itu adalah bagiannya Tuhan yang harus kita kembalikan ke rumah Tuhan, ke tempat perbendaharaan Tuhan, di mana kita hidup diberkati supaya ada makanan di situ. Tempat kita bergereja, tempat kita bertumbuh, tempat kita bertanam, tempat kita diajar kebenaran. Ya, supaya ya para pelayan Tuhannya, gembalanya termasuk, ya bisa hidup normal. Saya tahu itu. Memang itu harus menjadi prioritas yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Tapi bukan berarti ketika itu harus itu menjadi kewajiban jemaat, terus kita sebagai seorang gembala yang akhirnya menuntut hak itu gitu. Menagih itu kan berarti menuntut hak ya. Bagi saya nggak gitulah. Di the way, saya mengajarkan jemaat harus ambil bagian, mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan lewat gereja. Tapi menagih nggak pernah. Ya kalau jemaatnya saya tahu tidak mengembalikan juga, ya saya kembalikan sama Tuhan saja. Ya. Kalau jemaat itu juga mengembalikan persepuluhan dan saya rasa tidak seperti yang seharusnya, karena mestinya lebih besar daripada itu, ya saya juga biarkan saja, santai saja gitu loh. Nggak terlalu gimana gitu ya. Masa kamu pekerjaan dan bisnismu seperti ini, persepuluhanmu cuma segini? Saya nggak pernah begitu. Ya, saya mensyukuri aja. Berarti kalau mereka mengaku mengembalikan persepuluhan dan persepuluhan mereka seperti itu, ya saya bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berarti gereja bisa diberkati lewat pengembalian persepuluhan mereka. Soal tepatnya, benarnya, motivasinya, itu urusan mereka sama Tuhan, bukan urusan saya. Dan saya juga tidak pernah merasa bagaimana gitu ketika
beberapa bulan misalnya persepuluhannya tidak masuk, saya nggak pernah negur orang, kok persepuluhan nggak ada lagi? Saya nggak pernah pikir begitu. Saya cuma memperhatikan saja persepuluhan, supaya kalau ada penurunan, saya bisa bawa dalam doa. Misalnya biasanya si A mengembalikan persepuluhan satu, terus tiba-tiba kok bulan besok dan beberapa bulan lagi ke depan itu kok cuma setengah. Saya tidak menanyakan, kok cuma setengah, kemarin satu. Saya bawa dalam doa. Berarti ada masalah di sini. Ya, ada masalah finansial mungkin, ada masalah ekonomi mungkin. Saya bawa dalam doa. Ketika saya perhatikan beberapa bulan malah semakin turun, saya biasanya menanyakan, bukan menanyakan persepuluhannya, cuma apa kabar, gimana situasinya, semuanya amankah, ada yang butuh saya dukung dalam doa. Nah, ketika akhirnya mereka terbuka, ya saya masuk, saya melayani. Tapi kalau mereka tidak terbuka, ya gimana? Masa saya tanya, masa nggak mungkin lo nggak ada apa-apa, lo persepuluhan lo sekarang turun kok. Saya nggak pernah gitu juga. Sebab bagi saya, hidup saya dalam tangan Tuhan. Kalau saya akhirnya diberkati Tuhan lewat persepuluhan yang dikembalikan jemaat, ya puji Tuhan. Andai kata tidak pun, saya percaya Tuhan saya sanggup memberkati saya dengan cara yang aneh-aneh. 1001 cara dia punya. Lebih bahkan ya saudara ya. Jadi kita belajarlah untuk menjadi orang yang seperti itu. Ya. Dan hari-hari ini ada banyak gembala pandir saudara. Yang pokoknya mengeruk segala yang bisa dikeruk dari jemaat dan nggak pernah peduli dengan apa yang terjadi pada jemaatnya kemudian. So, belajar dari tadarusan Alkitab kita hari ini, hati-hatilah dalam memilih gembala. Haleluya. Semoga diberkati dan senang bersama dengan saudara lewat program ini. Ya, kita akan akhiri tadarusan kita di malam minggu ini. Dan terima kasih buat kebersamaannya. Semoga saudara belajar banyak pada malam minggu ini. Besok hari Minggu saya akan mulai khotbah seri saya soal manusia akhir zaman. Ya, semoga khotbah seri manusia akhir zaman ini bisa memberkati saudara. Saudara menjadi lebih tahu, mawas diri, berjaga-jaga, waspada, sehingga saudara menjadi manusia akhir zaman yang tepat seperti yang Tuhan inginkan. Semoga khotbah seri ini menjadi berkat buat semuanya ya. Tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih buat malam minggu ini. Kami doa kami semua diberkati. Dan ampuni segala dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Berkati kami agar esok bisa ibadah bersama JKI2. Kami bisa hadir dalam ibadah onsite. Dan kami yang tidak bisa hadir karena jauh dari Serpong, kami bisa mengikuti lewat live streaming atau siaran tundanya di The Waitress Digital Ministry ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kami menjadi orang yang diberkati Tuhan. Haleluya, amin. Sebelum kita akhiri, saya berharap saudara bisa mendukung kami lewat subscribe, di like, juga kasih komentar. Terus dukung dalam doa. Dan kalau saudara ingin memberkati secara materi, ada nomor rekening. Setiap taburan saudara tentunya akan kami maksimalkan untuk mengembangkan pelayanan digital ministry ini. Selamat malam, selamat hari malam minggu, selamat menikmati istirahat
panjang di malam minggu ini. Dan jangan lupa besok kita ibadah bersama. Ada khotbah yang seru yang sudah saya siapkan untuk semua kita. Haleluya, God bless you.